saudara sekalian, sahabat Shalom. Saya percaya kita semua sudah pasti diberkati. Ya, kita sangat bersyukur Bapak Ibu, beberapa minggu lagi kita akan selesai di tahun 2025. Tapi penyertaan Bapak Yahweh begitu luar biasa atas hidup kita, sampai hari ini pun kita masih ada dalam perlindungan. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari kisah yang saya anggap ini sangat menarik, sangat luar biasa. Kita sudah dengar berulang-ulang, tapi mari kita lihat sesuatu yang berbeda saat ini. Hari ini kita belajar Bapak Ibu dari kisah Daud melawan Goliat dan Daud melawan Saul. Kita akan temukan pelajaran yang luar biasa. Kita akan temukan makna yang sangat hebat waktu kita belajar tentang Daud mengalahkan Goliat dan juga dia berhadapan dengan Saul. Ya, hari ini pembacaan kita Bapak Ibu terambil dari 1 Samuel 17 dan 1 Samuel 24 sampai 26. Bicaranya tentang pasal ya Bapak Ibu, bukan ayat. Jadi 1 Samuel 17 dan 1 Samuel 24 sampai 26. Nah, di sini Bapak Ibu kita belajar yang pertama, Goliat itu musuh dari luar. Nanti ke belakangnya kita akan tahu kenapa musuh dari luar. Dan yang kedua, Saul itu musuh dari dalam. Sekali lagi, untuk Daud melawan Goliat maupun Saul, itu berarti yang pertama dia melawan Goliat, itu musuh yang datang dari luar. Sementara untuk Saul itu berasal dari dalam. Dua kemenangan memiliki sifat kerohanian yang berbeda. Kita setuju ya, Daud menang atas keduanya, tapi memiliki sifat kerohanian yang berbeda. Nah, kita akan belajar yang pertama Bapak Ibu, kemenangan atas Goliat, perbedaannya di mana dengan kemenangan atas Saul. Yang pertama, kemenangan atas Goliat mengalahkan musuh lahiriah dengan perspektif perjanjian. Maksudnya apa Bapak Ibu? Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-26, ya, Beta minta satu orang boleh baca 1 Samuel pasal 17 ayat 26. Daud berbicara kepada orang-orang yang sedang berdiri bersamanya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menyingkirkan Daud dari Israel? Sebab siapakah orang Filistin yang tak bersunnah itu sehingga dia boleh mempermalukan pasukan Elohim yang hidup? Amin. Di sini Daud bertanya di bagian ayat terakhirnya, sebab siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu? Di ayat ini Bapak Ibu kita temukan di dalam terjemahan bahasa Ibrani bunyinya Ha-Helesti, He-Arel. Helesti itu Filistin. Kalau yang kita kenal selama ini, bahasa Ibrani atau di dalam teks yang benar itu Palesti. Ha-Palesti, Ha-He-Arel. Orang Filistin yang tak bersunat itu. Nah, yang didapati di sini adalah kata He-Arel. Arel ini bicara tentang yang tak bersunat, He-Arel. Kita belajar ya, kemenangan Daud atas Goliat dalam perspektif perjanjian. Makanya di kitab Samuel 1 Samuel 17 ayat 26 dibilang Ha-Palesti, He-Arel, orang Filistin yang tak bersunat itu. Itu yang Daud katakan. Kata Arel di sini Bapak Ibu itu bicara tentang orang-orang di luar perjanjian. Makanya bangsa Goliat itu dari Palestina atau Filistin. Filistin bukan Palestina ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita salah kaprah. Yang Palestina sekarang itu bukan bangsa Filistin. Jadi kata Arel atau yang tak bersunat itu dimaksudkan adalah orang-orang yang di luar perjanjian atau orang-orang yang tidak ada perlindungan dari Tuhan. Kita tangkap itu dulu. Yang berikut Bapak Ibu,
Di sini Daud melihat status rohani, bukan size dari ukuran tubuh Goliat yang raksasa. Saya mau ajak untuk kita, waktu berhadapan dengan perspektif perjanjian untuk mengalahkan HRL, orang-orang yang tak bersunat, yang tidak ada perjanjian, jangan lihat size-nya, jangan lihat ukurannya, jangan ukur bobot masalahmu. Status rohanimu engkau harus ketahui. Setuju Bapak Ibu? Sekarang saya mau tanya, status rohani kita apa ya? Ada yang bisa jawab? Status rohani kita apa Bapak Ibu? Anak-anak perjanjian. Katakan amin. Karena ini bicara tentang perspektif perjanjian. Kenapa kita harus ciut hanya karena ukuran? Sementara kita anak-anak perjanjian. Nah, janji yang ditetapkan untuk kita janji yang sementara atau kekal. Kok kita takut kepada orang-orang yang tak bersunat? Apa yang dialami Daud dengan Goliat? Dia lagi mengajarkan itu untuk kita. Bagaimana cara pandang kita untuk berhadapan dengan Goliat yang di luar sana. Jangan karena hanya nama Bapa Yahweh dalam Yeshua, apalagi ini bulan yang sangat terang untuk kita harus nyatakan kebenaran. Jangan pohon saja yang diterangkan, iman kita juga harus kita nyatakan penerangan tentang nama Yahweh. Jangan menciut, sekalipun mungkin engkau sendiri dalam keluargamu. Percayalah, kalau kita sudah ada materai nama Yahweh, sudah ada dalam baptisan, masuk dalam anak-anak perjanjian, jangan takut kepada orang-orang yang tak bersunat itu. Kita pandangi setiap masalah dan semuanya dengan status rohani, bukan dengan ukuran yang kita sementara berhadapan. Sementara Bapak Ibu, di masa di mana Daud mau maju untuk mengalahkan Goliat, Raja Saul, dia sebaliknya. Yang dia lihat apa Bapak Ibu bukan status rohani, tapi ukurannya. Wah, Goliat besar badannya, turunan raksasa, punya pengalaman perang dan lain sebagainya. Itu yang diukur Saul. Makanya sebelum perang kalah duluan. Nah, kalau kita berhadapan dengan berbagai masalah Bapak Ibu, kalau yang kita pikirkan, wah saya punya uang tidak cukup, ya saya cuma orang biasa, ya. Pandanganmu itu pandangan Saul. Ubahlah cara pandang kita untuk melihat masalah. Kita harus melihat pandangan seperti apa yang dilihat oleh Daud. Ingat, kita itu anak-anak perjanjian. Jangan pernah takut dengan apa yang di depan kita. Sebab janji yang Tuhan berikan itu kekal adanya. Nah, dari apa yang dialami Daud Bapak Ibu, dia malah melihat bahwa sasaran untuk dia menghancurkan Goliat itu lebih gampang. Kenapa? Goliat itu ukurannya besar. Bapak Ibu pernah pikir tidak? Kalau misalnya kita taruh target kita, entah itu botol, entah itu sesuatu untuk kita jatuhkan dengan lemparan, kalau jauh, kecil, mohon maaf, kalau ukurannya kecil, agak sulit. Tapi kalau ukurannya besar, kayak balon ya, terus kita pakai jarum atau apa, kita tancap. Kalau balonnya agak besar, enak kan? Sasarannya tepat Bapak Ibu. Itu yang dilihat oleh Daud. Sasaran saya karena dia besar, tidak pasti meleset. Kalau kita melihat titik dari semua masalah, percayalah, semua yang kita nyatakan itu tidak akan meleset. Seperti Daud mengalahkan Goliat. Karena memang pandangan Daud itu berbeda dengan pandangan Saul. Kemenangan Daud melawan Goliat terjadi, Bapak Ibu tahu ada 3 hal. Yang pertama karena iman. Dia melawan Goliat. Daud yang pertama, kemenangannya terjadi karena dia memiliki iman. Yang kedua, identitas sebagai umat perjanjian. Yang ketiga, keberanian dari Roh Yahweh. Hari ini saya mau bilang untuk kita,
Kalau iman kita hanya sebatas nangis karena keuangan kurang, makan hari ini, esok tidak ada. Kalau kita punya iman hanya nangis di situ, mohon maaf, untuk pengangkatan itu kurang takaran imannya Bapak Ibu. Bagaimana kita menghadapi Goliat dengan ukuran yang sangat besar, yang memang ditakuti oleh orang lain. Sementara iman kita belum juga sebesar biji sesawi. Makanya dibutuh iman yang besar. Biasanya kalau kita menghadapi masalah, yang ganggu itu mindset kita duluan. Karena kita berpikir Bapak Ibu, kalau kita pegang janji Bapak Yahweh, nggak usah pikir. Kan itu urusan Bapak Yahweh. Tugas kita ya kita lakukan, hanya beriman. Imannya apa? Kita percaya Tuhan sanggup menyelesaikan. Nah itu yang kita harus lakukan. Yang pertama iman. Nah karena iman ini Bapak Ibu asal katanya dari emunah. Nah dari kata emunah ini akhirnya muncul dari kekebalan tubuh kita. Imun itu dari kata emunah yang artinya iman. Jadi kalau iman kita terganggu, imun tubuh kita turun Bapak Ibu. Kita gampang sakit, kita gampang putus asa, bahkan ada yang sampai tingkat bunuh diri. Itu karena tidak punya iman. Karena masalah dia tidak mampu berhadapan. Nah hari ini kita belajar dari apa yang Daud kerjakan dalam mengalahkan musuh terbesar zaman itu, yaitu Goliat. Yang berikutnya, dia tahu identitas dirinya sebagai umat perjanjian. Kadang kalau kita mengalami sesuatu Bapak Ibu kita lupa kalau ada meterai nama Yahweh dalam Yesus dalam hidup kita. Ada kuasa, tinggal kita perintahkan maka itu terjadi. Cuman karena kita berpikir dan melihat keadaan, melihat musuh, melihat Goliat, melihat semua kondisi, sehingga fokus kita tidak lagi sebagai apa yang dijanjikan Tuhan bahwa kita umat pemenang. Dan yang berikut, kalau kita kurang iman, kita meragukan bahwa kita adalah umat perjanjian, maka pasti keberanian dari Tuhan itu kurang Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya iman, kita punya kepikiran dan seluruh kehidupan kita yang pegang janji Tuhan, otomatis keberanian Tuhan itu full kita rasakan, tidak setengah-setengah. Ya kalau hari ini masih ada di dalam kondisi takut, bukan takut apa ya, tapi di dalam hal-hal yang memang kayak kondisi yang nanti ke depan dalam goncangan-goncangan besar, percayalah, burung gagak pun Tuhan suruh untuk perintahkan bawa makanan bagi Elia. Dia masih Tuhan yang sama, dia tidak berubah. Kita pun akan dipelihara oleh Bapa Yahweh Elohim semesta alam. Nah, Goliat jatuh Bapak Ibu karena Daud percaya akan janji Bapa Yahweh. Mau masalahmu selesai, mau musuh-musuhmu dihancurkan, musuh eksternal, percayalah pada janji Yahweh. Kita akan terus menjadi kepala bukan ekor Bapak Ibu. Tapi kadang waktu berhadapan, sekalipun pimpinan kita pasti akan goyah. Karena kita pikir, wah ini bermasalah dengan pemimpin di tempat kerja ya, pemimpin di perusahaan dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kita? Nah saya tantang kita semua hari ini Bapak Ibu. Orang tidak akan melihat perbedaan Bapa Yahweh dalam Yeshua Tuhan yang kita sembah kalau kita tidak melakukan perbedaan apapun Bapak Ibu. Kalau memang engkau berkuasa atas pekerjaanmu, artinya engkau yang mengelola usahamu sendiri, entah apa saja yang dipercayakan, engkau yang menentukan bahwa hari Sabat jangan lagi mencari keuntungan, istirahat saja. Tuhan pasti menyediakan. Kita sudah belajar kedahsyatan hari Sabat. Ada berkat double porsi yang Tuhan siapkan. Tetapi karena kita melihat, wah keuntungannya 5 juta nih, biasanya jatuh di hari Sabat, hari Sabtu, jam 6 sore, hari Jumat sampai jam 6 sore, hari Sabtu. Kita mencari keuntungan di hari itu.
karena 5 juta. Tapi Bapak Ibu tidak tahu Tuhan lagi menyiapkan 50 juta untuk kita. Nah kadang itu yang membuat akhirnya janji Tuhan itu belum digenapi di dalam kita. Tergantung kita percaya sepenuhnya atau tidak. Jadi di dalam Goliat melawan Daud ini Bapak Ibu, saya percaya kita belajar hari ini bagaimana cara pandang kita terhadap masalah yang datang dari luar. Dalam 1 Samuel 17 ayat 47 Bapak Ibu. Ya, saya minta ada yang bisa bantu baca 1 Samuel 17 ayat 47. Dan seluruh pasukan itu akan mengetahui bahwa Yahweh tidak menyelamatkan dengan pedang dan dengan tombak, melainkan bahwa peperangan ini adalah milik Yahweh dan Dia telah menyerahkan engkau dalam tangan kami. Amin. Sebab milik Yahweh lah peperangan itu. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 47. Kalau Bapak Yahweh yang berperang, kira-kira kalah tidak Bapak Ibu? Bapak Yahweh di pihak kita saja, tidak ada yang berani, apalagi Bapak Yahweh yang berperang. Otomatis kita pasti menang dan aman Bapak Ibu. Tidak ada satu serangan pun yang akan mengena kita kalau Bapak Yahweh yang maju berperang. Nah nanti kita akan belajar kok bisa ada yang kena santet, kok bisa ada yang kiriman bisa kena, kok ada yang bisa kemasukan. Nah kalau yang kemasukan, kalau yang tidak bersunat biasa. Tapi bagaimana dengan yang sudah ada meterai nama Bapak Yahweh? Saya mau bilang untuk kita Bapak Ibu, tidak ada kuasa yang mampu kena sama kita. Sekalipun itu dengan kiriman berbagai macam hal, entah itu santet, entah itu kiriman dalam bentuk apapun, di dalam alam roh pun kita akan dilindungi Bapak Ibu. Tapi kenapa ada yang kena? Kalau sampai kena, itu berarti dia yang menyilahkan, mempersilahkan, mari masuk semua kiriman yang jahat. Dengan cara apa Bapak Ibu? Ada kepahitan, ada kekhawatiran, ada amarah, ada dendam. Sifat itu yang menjadi celah atau pintu untuk kiriman itu diterima. Makanya firman Tuhan bilang, hati yang gembira, obat yang manjur. Bukan hanya obat kita sakit lalu kita tertawa, kita bahagia, terus langsung imun kita tuh baik, kembali dengan tingkatan yang bagus ya. Bukan hanya berbicara tentang itu, tapi hati yang gembira itu berbicara tentang kita memiliki kuasa yang luar biasa. Kita orang-orang sakti Bapak Ibu. Ada masalah, kita dibikin seperti apapun, kita terbahak-bahak. Seperti tadi pujian bilang. Itu berarti apa? Kalau kita tersenyum, tertawa, kita bahagia, itu tandanya Tuhan ada dalam. Kalau Tuhan ada dalam kita, mau kita ngapain Bapak Ibu? Tapi kalau Tuhan tidak ada dalam kita, nah itu baru kita sedih, kita susah, kita payah, gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau Tuhan ada dalam kita, harusnya kita bersuka cita. Nah, cara untuk tidak ada satupun serangan yang kena, Bapak Ibu harus tetap bersuka cita. Jangan simpan amarahmu, jangan simpan sampai menjadi akar pahit. Karena bukan saja fisikmu terganggu, serangan dalam alam roh pun tembus untuk hidupmu. Karena peperangan ini milik Bapak Yahweh. Saat ini, apa peperangan Bapak Ibu? Apa peperangan kita? Semuanya milik Bapak Yahweh. Serahkan bagi Dia dan kita akan menerima janji penyertaannya. Amin Bapak Ibu. Itu kita belajar dari Goliat. Daud versus Goliat. Dia melawan Goliat. Dia melawan orang-orang yang tak bersunat. Nah, kita masuk lebih dalam Bapak Ibu. Setelah dia menang dari Goliat, saya percaya kita di sini orang-orang yang luar biasa yang sudah mampu mengalahkan Goliat-Goliat yang di luar sana. Tentang iman kita, setuju Bapak Ibu? Amin. Kita sudah memperkenalkan siapa yang kita sembah, Bapak Yahweh dalam Yesus. Kita nggak kompromi ya. Oh ya, karena ini keluarga, sahabat baik,
kita datang saja, yang penting kita tidak sebut nama ilah bangsa-bangsa, tapi kita ada dalam persekutuan, ritual ibadah mereka. Itu semua tidak ada di sini. Itu yang Bapak Yahweh angkat jempol untuk kita. Kita sudah menang nih, seperti Daud mengalahkan Goliat. Kita belajar bagaimana Daud mengalahkan Saul. Yang berikut Bapak Ibu, yang kedua, kemenangan atas Saul, yaitu mengalahkan musuh batinia. Tadi dia mengalahkan musuh lahiria, sekarang batinia. Setelah mengalahkan Goliat, Daud menghadapi musuh yang jauh lebih besar dari Goliat, yaitu Saul. Yang mana Saul ini mertuanya sendiri, di samping dia juga raja pertama dari bangsa Israel. Tapi kemenangan Daud bukan dengan membunuh Saul, tapi ia tidak membalas semua yang Saul lakukan. Nah, kalau kita baca Bapak Ibu, di 1 Samuel 24, satu pasal, ada satu kutipan ayat dari 1 Samuel 24 yang ngomong gini, "Aku tidak akan mengulurkan tanganku kepada tuanku." Ini Daud punya perkataan. Nah, kalau dari gambar ini Bapak Ibu, kisahnya ini Daud ini dengan orang-orangnya lagi sembunyi nih di Gua En-Gedi. Mereka sembunyi di salah satu ruangan lah istilah dalam gua itu. Nah, kabar tuh terdengar tuh sama Saul. Orang-orang Saul, kalau tidak salah sekitar 3.000-an kalau tidak salah ya. "Rajaku, tuanku, Daud yang kau cari sementara," ini ngomong pasukannya, "lagi di daerah ini nih, di Gua En-Gedi. Gini, kita ke sana." Dia siapkan sekitar 3.000 ya, 3.000 pasukan kalau tidak salah Saul ya, untuk datang untuk apa Bapak Ibu? Membunuh Daud. Saking jengkelnya dia kepada Daud. Nah, sampai di Gua En-Gedi, dia sakit perut, BAB dia. Waktu dia BAB, dia nggak tahu kalau posisi Daud ada di sekitar dia. Dan pada waktu dia lagi duduk untuk melakukan BAB, anak buah dari Daud ngomong gini, "Hari ini Yahweh sudah menyerahkan dia dalam tangan. Bunuh saja." Kan dia sudah ada nih, datang sendiri. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Daud ngomong gini, "Aku tidak akan mengulurkan tanganku kepada tuanku." Daud sembunyi sambil dia lagi duduk, si Saul, Daud potong sit-sitnya, puncak jubahnya. Nah, kalau di dalam kepercayaan kita, orang yang meninggal seperti ada talit yang ada sit-sitnya, tempat-tempat itu dipotong. Kalau sudah ada nanti ditutup pakai talit, terus langsung dipotong sit-sitnya. Sit-sitnya ini kalau dia suami atau dia istri, diserahkan tuh kepada pasangannya. Pertanda semua yang dia lakukan di bumi selesai. Dan pada waktu Daud lakukan ini, lagi menyatakan Saul selesai. Nah, apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu? Yang kita lihat di sini, Daud tidak membunuh. Padahal dia kesempatan membunuh ada tidak? Tinggal dia tancap saja, misalnya orang dia hebat kok, singa dia bunuh, beruang dia bunuh. Goliat yang Saul takuti saja dia bunuh, apalagi si Saul Bapak Ibu. Dia bisa ukur keberanian dari Saul seperti apa. Orang Goliat saja dia tidak berani, tapi dia tidak mengambil bagian dalam sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan bagi Saul. Ya, yang dia lakukan adalah dia tidak membalas. Ini adalah cara untuk kita mengalahkan musuh batinnya. Saya mau bilang untuk kita, apapun keadaan, jangan kita pernah membalas. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam frasa Ibrani, Saul ini adalah Mesias
Yahweh. Mesiah Yahweh adalah yang diurapi Bapa Yahweh. Di sini kita temukan ada huruf Mem, Shin, Yod, dan He. Makanya kalau tulis Mesiah atau Yeshua HaMasiah, jangan pakai huruf K dan H di akhirnya Bapak Ibu ya. Harus CH karena ini hurufnya huruf Het, CH. Jadi harusnya Mesiah atau Yeshua HaMasiah. Nah, dari frasa Ibrani Mesiah Yahweh, Saul adalah orang yang diurapi Bapa Yahweh. Jadi kalau misalnya ada orang yang di dalam Bapa Yahweh, Bapak Ibu, tadi kan kita belajar untuk musuh eksternal, sekarang musuh internal. Kita tadi belajar tentang musuh-musuh yang tak bersunat, tidak ada tanda perjanjian. Tetapi sekarang kita berhadapan dengan orang-orang yang sama-sama adalah orang perjanjian. Bagaimana cara kita? Yang pertama, jangan balas. Kalau orang di luar, kita tadi ngomong apa? Peperangan ini milik Bapa Yahweh. Dan hari ini, kalau musuh atau kita dimusuhi sesama orang yang pakai nama Bapa Yahweh, hanya karena ada sesuatu, sama dengan Saul dan Daud. Yang pertama kita lakukan Bapak Ibu, jangan membalas. Sekalipun kita punya kapasitas mampu membalas. Contohnya seperti ini. Daud benar-benar tidak mau mengulurkan tangan kepada Saul. Kenapa? Karena dia memahami Saul adalah yang diurapi. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kita tidak setuju, tapi kita jangan menghakimi kalau orang itu diurapi. Secara duniawi dia bisa membunuh Saul, tapi dia menolak. Kalau kita baca kitab Samuel untuk perjalanan Saul mengejar Daud, kita geram Bapak Ibu. Daud itu cuma menghindar, dia tidak pernah membalas, dia menghindar sampai akhirnya masuk di dalam gua. Padahal Daud sudah menjadi raja loh Bapak Ibu. Saul ini hanya karena cemburu terhadap Daud. Jadi dia berpikir Daud lagi mau mengambil posisinya karena pujian yang banyak itu harus kepada dia. Tapi bangsa Israel akhirnya memuji Daud. Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Wah, sakit hati dia. Saya kalah pamor ini. Karena iri dengki, akhirnya apa yang terjadi bagi Saul. Tadi saya bilang untuk kita Bapak Ibu, jangan ada iri dengki dalam hati kita. Itu berbahaya bagi alam rohnya kita. Banyak serangan bisa kena sama kita. Dalam mulai berani Bapak Ibu, seseorang menang bukan karena ia menguasai musuhnya, namun ketika ia menguasai dirinya sendiri. Daud, dia menang juga bukan karena dia tidak membalas saja, tapi dia mampu menguasai emosi dalam hidupnya. Kalau kita bisa mengalahkan Goliat di luar sana, mampukanlah dirimu untuk bisa juga memenangkan ego. Untuk apa? Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk nama kita, nantinya kita akan dipermuliakan. Tapi saat ini kita lagi dituntut untuk mempermuliakan Bapa Yahweh. Daud menang atas Saul bukan karena pedang Bapak Ibu, tapi karena karakternya dia. Sekali lagi saya mau bilang, Daud menang bukan karena pedang, tapi karena karakternya dia. Karakter Daud apa Bapak Ibu? Dia memiliki belas kasih. Dia memiliki penghormatan bagi Saul, Raja Israel. Hari ini kalau kita mau menang Bapak Ibu, menang dulu atas karakter kita masing-masing. Supaya nantinya kita ada di posisi Daud. Di dalam masa pemerintahannya, Israel itu jaya. Jadi hari ini kita belajar Bapak Ibu bagaimana
cara kita untuk menguasai musuh secara batiniah. Kalau mau dilihat, ini sangat radikal kasus antara Daud dengan Saul. Kenapa Bapak Ibu? Secara politik, Saul itu ancaman bagi Daud. Dia kan sudah harus jadi raja kan? Harus raja dia. Karena jaminannya dia mengalahkan Goliat, dia kawin sama anaknya Saul. Kan harusnya dia jadi raja nih, tapi Saul belum mau. Akhirnya jadi satu ancaman bagi Daud. Tapi Daud tidak mengambil yang belum waktunya, dia memahami. Makanya karakternya Daud untuk dia mengalahkan Goliat dan Saul itu berbeda Bapak Ibu. Secara emosional Saul menyakitinya, namun secara spirit Daud mengerti Saul sudah ditolak Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, secara emosional Bapak Ibu, Saul selalu menyakiti Daud. Tapi secara spirit Daud bisa mengetahui bahwa Saul ternyata sudah ditolak oleh Tuhan. Jadi untuk apa dia harus terlibat perasaan, terlibat kondisi emosinya untuk membalaskan semua kejahatan Saul kepadanya, kalau dia tahu Saul sudah ditolak oleh Tuhan. Nah hari ini kalau kita berhadapan dengan kondisi nanti yang kita harus kalahkan musuh batiniah, kita yang mengoreksi karakter kita lebih dulu Bapak Ibu. Kalau kita mampu untuk sampai di tingkat kita bisa melihat sebenarnya Tuhan tidak setuju lagi dengan kondisi ini, kita akan tetap ada dalam kondisinya Tuhan yang selalu ada di dalam ketenangan. Hari ini apa saja yang menjadi musuh batiniamu, entah itu suamimu, entah itu istrimu, entah orang tuamu, entah sanak saudaramu atau anakmu sendiri, percayalah, jangan pakai karaktermu untuk mengalahkan mereka, engkau pasti kalah. Pakailah cara seperti Daud. Menghindar bukan karena takut, tapi dia serahkan semua untuk Tuhan saja yang turun tangan. Namun secara etika perjanjian Bapak Ibu, Daud itu menghormati Saul. Nah, ini yang harus kita lihat. Apalagi kalau kita ada sedikit. Ingat saya mau bilang, kalau kita dikumpulkan di dalam satu wadah tempat ibadah, ini kan kita tidak sama-sama dari kecil sampai besar ya Bapak Ibu dalam satu lingkungan tempat tinggal, terus kita langsung datang beribadah bersama-sama, tapi kita dimunculkan dari berbagai tempat dan latar belakang karakter yang berbeda-beda. Nah kalau kita dikumpulkan, ada karakter-karakter yang berbeda, saya mau bilang Bapak Ibu, itulah tempat di mana orang-orang itu Tuhan datangkan untuk kita masing-masing dibentuk, bukan dibentur. Jangan sampai saya tidak setuju dengan orang ini, saya tidak setuju dengan itu. Berarti engkau menganggap apa yang Tuhan buat itu berbenturan. Tapi kalau kita melihat, waktu kita ada dengan setiap hal satu dengan yang lain, oh Tuhan mungkin beta yang begini. Nah, akhirnya kita yang berubah. Jangan kita tuntut orang itu berubah Bapak Ibu. Kita yang berubah duluan, karena orang yang Tuhan kirim untuk membentuk kita, jangan salahkan orang itu. Tapi kita bersyukur karena kita sementara menjadi bejana yang indah. Nah, Daud menghormati tuh Saul. Kenapa? Karena dia diurapi. Karena dia adalah orang-orang yang bersunat, bukan seperti Goliat yang tidak bersunat. Inilah kemenangan yang jauh lebih dahsyat daripada menjatuhkan Goliat. Kalau engkau bisa mengalahkan egomu Bapak Ibu, itu kemenangan yang lebih besar daripada engkau melihat musuh-musuhmu di luar sana jatuh. Itu pertanda hidupmu bukan engkau lagi, Yeshua yang hidup di dalammu. Yang berikut Bapak Ibu, 1 Samuel 26 ayat 10. Dan Daud berkata, demi Yahweh yang hidup, kecuali Yahweh yang membunuh dia, atau waktunya harus tiba dan dia mati, atau ia maju dan dilahap dalam peperangan. Ya, terima kasih. Demi Yahweh yang hidup. Yahweh Yakinu, kalau di dalam
bahasa Ibrani dibilang Yahweh Yakenu. Yahweh Yakenu ini adalah Yahweh sendiri yang akan menghukumnya, karena dari kata Yakenu itu berasal dari akar kata nakha, yang berarti memukul, menjatuhkan, menghukum, mengalahkan. Ini semua haknya Bapak Yahweh, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita ambil Yakenunya punya kita, untuk kita memukul, menjatuhkan, menghukum, mengalahkan, bahkan menghakimi sesama kita. Kita belajar ya Bapak Ibu, karena Yakenu itu punyanya Bapak Yahweh. Hak pembalasan itu milik Bapak Yahweh. Nah, kalau hari ini engkau ada di dalam berbagai macam hal secara batinia, percayalah Yahweh Yakenu, dia sendiri akan berdiri membelamu. Dari kisah ini Bapak Ibu, dari kisah ini Daud lagi mengajarkan kita, bila yang diurapi atau yang bersunat adalah umat perjanjian, itu bersalah, biarkan Bapak Yahweh yang menjadi hakim. Artinya, yang pertama, kita tidak perlu membuktikan diri kita benar atau salah. Ya. Apapun kondisinya, jangan pernah kita menyatakan kita benar. Tapi jangan juga kita mengakui kita salah, padahal kita tidak bersalah. Berarti kita hanya diam, nanti Tuhan yang berperkara. Yang kedua, kita tidak perlu menghakimi balik. Sama dengan ini gambarannya. Yang berikutnya, kita tidak perlu merebut hak Tuhan untuk menghukum seperti tadi. Karena kata Yakenu, itu semuanya kapasitas Bapak Yahweh. Karena tingkatan kedewasaan rohani bukan kuat menyerang, namun kuat menahan diri. Setiap orang menghadapi Goliat dan Saul hidupnya. Goliat itu seperti masalah eksternal, ada krisis, ada tekanan iman dalam lingkungan dan lain-lain. Tetapi Saul itu bisa berbicara tentang pengkhianatan, luka hati, kepahitan, dan lain-lain. Ingat Bapak Ibu, dua cara ini Daud menang, tapi dengan cara yang berbeda. Yang pertama, tadi kita sudah belajar tentang lahiriah. Yang berikut itu tentang batinnya kita, yang Tuhan sementara proses. Nah, saya mau singgung satu hal Bapak Ibu. Dari sini kita bisa melihat karakter Daud itu orang yang rendah hati. Betul Bapak Ibu? Dia rendah hati. Ada di dalam kisah yang selama ini kita tahu, Daud itu pernah menari sampai apakah benar Daud menari sampai telanjang? Coba ada yang baca dulu. 2 Samuel 6 ayat 20. Samuel 6 ayat 20. Dan Daud kembali untuk memberkati rumahnya. Lalu Mikal, putri Saul, keluar untuk menemui Daud dan berkata, "Hari ini alangkah terhormatnya Raja Israel dan telah menelanjangi diri di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, hari ini dengan benar-benar menelanjangi diri seperti orang hina." Ya, apa yang dikatakan oleh Mikal, istri Daud, putrinya si Saul yang dia serahkan untuk Daud. Kata menelanjangi yang dimaksud bukan dia telanjang secara fisik Bapak Ibu, bukan itu. Ini saya taruh saja ya, supaya kita bisa lihat bagaimana Daud itu di hadapan Tuhan. Nah, kata yang didapati itu kata galah, dari huruf Gimel, Lamed, dan He, galah. Itu maksudnya apa? Dia menanggalkan simbol kekuasaannya, baju kejayaannya, baju rajanya Bapak Ibu. Jadi ada baju efod linen, itu baju seperti para imam yang istilahnya sederhana saja. Nah, saking dia bersuka cita, dia lepas tuh baju jubah kebesaran. Bapak Ibu bisa lihat ya, jubah-jubah kebesaran para raja kalau kita nonton. Nah, itu yang dilepas. Dia pakai baju efod linen, baju yang biasa, para imam yang sederhana. Nah, di sini maknanya apa Bapak Ibu? Saya mau, kalau misalnya bapak-bapak ya, kan pakai kaos dalam ya, tapi bukan yang singlet.
yang seginilah sampai satu bahu ya. Nah, yang dilepas kemejanya terus pakai kaos dalam. Nah, itu kan kelihatannya sering sopan ya. Kelihatannya tidak sopan. Itu yang maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Itu yang dimaksud oleh si Mikal istrinya. Ini menandakan pada waktu dia ada dalam hadirat, dia bukan raja Bapak Ibu. Dia sama dengan para budak. Karena semua di mata Yahweh itu sama. Jadi jangan sampai kita berpikir Daud itu menari sampai telanjang. Bukan. Dia menari, dia menanggalkan semua kejayaannya untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Nah, hari ini kita yang datang, kalau WL di depan sudah bersorak-sorai, ayo tepuk tangan. Bagaimana mau menari seperti Daud, Bapak Ibu? Kalau yang menari seperti Daud, itu berarti dia lagi berpengalaman dengan Tuhan. Tapi kalau yang datang dan diam dan tidak apa-apa, cuma nonton orang lagi menyembah dan memuji Tuhan, dia tidak pernah berjumpa dengan Elohim yang hidup. Nah, kita harus belajar dari Daud. Dia orang yang luar biasa. Apakah dia tidak berbuat dosa? Semua manusia tetap berdosa, Bapak Ibu ya. Makanya Yeshua datang menyelamatkan kita. Dia melakukan hal yang sangat fatal. Dia mengambil istri Uria. Tapi yang luar biasa, dia menyatakan kesalahannya. Dia sampaikan kesalahannya, dia mengakui kesalahannya. Tuhan selesai. Nah, hari ini, sekalipun kita ada dengan kondisi yang luar biasa, kita diberkati dan lain sebagainya di dalam kuasa Bapa Yahweh. Tetapi waktu kita buat kesalahan, kita simpan, kita acuh tahu dengan kesalahan, kita pikir semua sudah aman karena kita hidup diberkati dan sebagainya. Ingat, Bapa Yahweh itu tidak lupa. Pasti apa yang kita belum selesai, kita akan bayar Bapak Ibu. Tapi kalau kita selesai lunas, selesai, tidak ada yang dibayar. Jadi baiklah kita seperti Daud. Walaupun buat kesalahan, Tuhan tetap mempercayakan. Kenapa? Karena dia benar-benar mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Kita lanjut Bapak Ibu. Menghadapi Goliat dan Saul, keduanya perlu cara yang berbeda. Untuk menghadapi Goliat, itu harus dengan iman. Yang pertama, deklarasikan kebenaran firman bagi mereka yang di luar sana, seperti Goliat yang tak bersunat. Fokuslah kepada Tuhan, bukan kepada ancaman. Ingat identitas kita sebagai umat perjanjian. Ini cara kita menghadapi tekanan eksternal. Goliat-Goliat yang di luar. Sementara kita menghadapi Saul, yaitu kita hadapilah dengan karakter. Kalau yang tadi kita hadapi dengan iman, untuk Saul kita hadapi dengan karakter kita. Tidak membalas, menjaga jantung hati, menghormati otoritas, mengizinkan Tuhan untuk bekerja karena pembalasan haknya Bapa Yahweh. Sebagai penutup Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk mengalahkan Goliat hidup kita, tetapi juga mengalahkan Saul yang menguji hati kita. Goliat mengajarkan kita kepada Tuhan. Goliat mengajarkan kita percaya kepada Tuhan. Sementara Saul mengajarkan kita berjalan dalam jalan Tuhan. Artinya Goliat menguji keberanian kita dan Saul menguji hati kita. Ingat, Daud menang atas kedua-duanya. Dia tidak menang atas Goliat saja, lalu dia kalah di Saul, atau dia kalah di Goliat, dia menang di Saul. Dia menang atas kedua-duanya. Doa untuk kita semua. Biarlah kita mengalami dua kemenangan ini dalam hidup kita. Menang dalam iman dan menang dalam karakter. Demikian kebenaran firman. Bapa Yahweh memberkati. Amin.